Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 128, mencintainya dengan sepenuh hati. Larut malam, Seng Xiao membawa Mu Qi kembali ke rumah baru mereka. Agar tidak ketahuan oleh kakek Sen, mereka mulai bertemu di lain waktu. Sebelum mencapai villa, Mu Qi memikirkan sesuatu. Dia telah memikirkannya bahkan sebelum dia masuk ke mobil Seng Xiao. Seng Xiao dulunya adalah pria yang suka pamer, mengendarai berbagai mobil sport edisi terbatas kemanapun dia pergi. Dia melakukan segala sesuatu sesuai kata hatinya. Dia adalah pria yang bebas, bahkan keluarga Seng tidak akan selalu tahu di mana dia berada. Karena itulah martabat yang dimilikinya sebagai putra mahkota Huang Yao. Namun, karena Seng Xiao bersama Mu Qi, dia akan bertemu dengannya hampir setiap hari. Sejak saat itu, dia mulai mengendarai mobil sederhana. Setiap kali mereka pergi berkencan, mereka akan memilih tempat yang tidak akan membuat mereka bertemu dengan orang yang dikenalnya. Dia bahkan harus mengurus semua hal tentangnya setiap hari. Dibandingkan dengan gaya hidupnya sebelumnya, dia sekarang menjalani gaya hidup yang sangat bertolak belakang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Xiao Xiao, aku jarang melihatmu keluar untuk menjamu mitra bisnismu. Seng Xiao meliriknya dan melihat ke depan lagi. Dia bertanya, apakah kamu ingin aku? Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda mengaturnya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mata Seng Xiao menjadi gelap. Dia menyembunyikan pikirannya dari Mu Qi. Mu Qi tidak pernah melihat sisi iblis Seng Xiao. Dia selalu memperlakukannya dengan baik. Sedangkan orang luar, mereka tidak pernah melihat sisi lembutnya seperti bagaimana dia memperlakukan Mu Qi. Aku ini orang bermuka dua. Apa kau tidak tahu? Seng Xiao mempercepat ucapannya. Begitu sampai di rumah, Seng Xiao menggendong Mu Qi dan meletakkannya di meja makan. Dia mengangkat dagu Mu Qi dan mulai menciumnya. Setelah ciuman penuh gairah, pipi Mu Qi memerah. Seng Xiao terkekeh dan menatap Mu Qi. Dia berkata, terkadang, aku bahkan tidak mengerti mengapa aku rela melepaskan semua wanita yang bisa kumiliki hanya untukmu. Lagi pula, selain menjadi pacarmu, kenapa aku harus menjadi ayahmu dan kakakmu di saat-saat tertentu? Dan terkadang, aku bahkan harus menjadi gurumu. Tidakkah kau pikir kau telah mengalahkanku? Seorang pria yang cakap seharusnya berbuat lebih banyak, bukan? Kata Mu Qi genit, sambil memeluk Seng Xiao di pinggangnya. Seng Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar sekali. Jangan menyesali apa yang telah kau katakan. Kemudian, dia menggendong Mu Qi dan berjalan ke kamar tidur. Betapapun cantiknya wanita lain, mereka bukanlah orang yang dapat menggugah emosinya. Jadi, ia merasa jijik dan jengkel harus berbicara dengan mereka. Adapun wanita yang ada di pelukannya, dia selalu ingin menatapnya, mencintainya. Dia ingin menghargai wanita ini. Tentu saja dia tidak selalu bersikap lembut. Seperti sekarang. Setelah bercinta dengan penuh gairah di kamar mandi, mereka kembali ke kamar tidur. Saat Mu Qi memohon belas kasihan, Seng Xiao sudah melingkarkan tangannya di sekelilingnya. Keduanya dipenuhi keringat tipis. Kamu datang ke rumah keluargamu hari ini. Tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu, jawab Mu Qi. Kemudian, dia berkata, aku berencana untuk pergi dan menonton drama yang bagus. Namun, ketika aku sampai di sana, sudah terlambat. Kakek telah meminta maaf kepadaku dan menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Bagi seseorang yang masih memiliki hati nurani, tidak mengherankan jika dia mengakui kesalahannya, kata Seng Xiao. Dia menggendong Mu Qi ke kamar mandi dan membantunya membersihkan diri. Setelah itu, mereka kembali ke tempat tidur besar. Adapun orang itu, dia bersembunyi karena takut Mu Tangshui akan menyakitinya. Namun karena dia tidak punya uang, dia tidak akan bertahan lama. Jangan khawatir, keluarga Sen tahu identitas asli Mu Tangshui. Kita tidak boleh melewatkan drama hebat ini. Tidak akan ada lagi. Seng Xiao menepuk kepala Mu Qi dan berkata, tidur saja. Mu Qi merasa sangat tenang saat berbaring di pelukan Seng Xiao. Jadi, dia pun tertidur dengan cepat. Seng Xiao menatap Mu Qi yang sedang tidur. Dia membelai wajahnya dengan jari-jarinya yang panjang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk mencintainya dengan sepenuh hatinya. Keesokan paginya, Mu Tangshui menelepon kakekmu dan mengatakan bahwa dia menerima ancaman dari papamu. Rupanya, papamu telah mengetahui keberadaannya setelah beberapa waktu. Jadi, ia mengiriminya sebuah paket. Ketika Mu Tangshui membuka paket itu, wajahnya menjadi seputih kain. Paket itu penuh dengan bangkai tikus. Tidak hanya itu, papamu meninggalkan sebuah catatan. Dalam catatan itu, ia berkata, jika kamu berani melapor ke polisi, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupmu. Kamu boleh mencobanya jika kamu tidak percaya padaku.
Kakek Sen pergi ke rumah Mu Tangsue untuk menghiburnya. Saat ini belum waktunya untuk mengungkapkan kebenaran, jadi dia harus melakukan apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Ketika Mu Tangsue melihat kakek Sen, dia langsung memeluknya. Dia menangis, "Kakek, aku takut. Aku sangat takut." Kakek Sen mendorongnya dengan lembut. Kemudian, dia mulai mengutuk tindakan papamu. Dia kejam. Setelah melakukan banyak hal buruk, dia masih tidak tahu harus berhenti. "Kakek, bolehkah aku pindah ke tempat baru? Aku takut tinggal terlalu jauh darimu." Mu Tangsue bertindak sangat menyedihkan. Yang dia inginkan hanyalah pergi ke rumah keluarga Sen segera. Namun, selain kakek Sen, keluarga Sen belum mengetahui keberadaannya. Kakek Sen ingin tahu apa yang terjadi pada putranya sebelumnya. "Jadi, katanya, keluarga Sen belum tahu tentang kamu dan adikmu. Aku butuh waktu untuk membuat pengaturan yang tepat. Jadi, aku belum bisa membawamu kembali, tapi aku bisa memindahkanmu ke tempat lain." Setelah mendengar penjelasannya, Mu Tangsue mengangguk. Bagaimanapun, dia tahu bahwa bergabung dengan keluarga Sen tidaklah mudah. Dia berkata, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ayo sarapan bersama." Untuk menghiburnya, kakek Sen menahan rasa jijiknya terhadap Mu Tangsue dan sarapan bersamanya. Tidak hanya itu, ia memerintahkan orang-orangnya untuk memindahkannya ke tempat lain yang lebih aman setelahnya. Mu Tangsue dapat merasakan perhatian kakek Sen terhadapnya, tetapi di saat yang sama, dia merasa bahwa kakek Sen tampak waspada terhadapnya. Dia tidak yakin apakah Mu Qi telah mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Dia tidak boleh membiarkan Mu Qi mengambil alih kendali. Jadi, tepat sebelum kakekmu hendak pergi, Mu Tangsue menarik lengan bajunya dan berkata, "Kakek, aku tahu bahwa adikku membenciku. Jadi, dia pasti tidak mau melihatku. Tapi, aku benar-benar telah berubah. Bisakah kau memberitahunya untukku? Aku belum melihat adikmu." "Jangan marah," kata kakek Sen. "Baiklah, saya akan menunggu, kakek." Setelah sarapan, kakek Sen kembali ke rumahnya. Kemudian, dia memikirkan Mu Tangsue. Jika dia benar-benar membiarkannya bergabung dengan keluarga Sen, keluarganya tidak akan pernah merasa damai lagi. Untungnya, Mu Tangsue bukan darah dagingnya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi leluhurnya setelah kematiannya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia mengunjungi putranya. Mungkin, dia harus membawa Mu Qi.